Juntae malah dengan santainya berkata bahwa ia turut prihatin dan akan membantu memberikannya uang tambahan untuk si Eun membeli HP baru. Bukannya merasa terhibur, si Eun malah semakin kesal dan mengatakan bahwa Juntae pengecut. Sepertinya si Eun sudah tahu hal buruk yang dilakukan Juntae demi mendapat perlindungan dari preman di sekolah. Mendengar hal buruk terjadi kepada si Eun, ibunya pun malah sangat senang karena dengan begini ia bisa berjalan bersama si Eun untuk membeli HP baru. Si Eun memang terlihat sangat murung setelah sahabatnya koma di rumah sakit, dan si Eun merasa bahwa kekacauan ini terjadi akibat dirinya. Setiap hari si Eun berkunjung ke rumah sakit sahabatnya dan mengirimkan pesan kepada Suho yang sedang koma. Keesokan harinya saat sampai di sekolah, si Eun melihat preman di sekolah ini sedang mempermainkan siswa cupu ini. Si Eun berusaha menahan diri agar tidak berkelahi lagi, namun sayang emosinya tak terbendung sampai si Eun langsung menghajar satu persatu siswa preman yang menghalanginya. Namun ternyata itu tadi hanyalah bayangan dari pemikiran si Eun. Ia tidak berbuat apa-apa walau Choi terus menghinanya. Si Eun hanya meminta para preman ini agar tak menghalangi jalannya. Juntae yang merasa prihatin dengan si Eun mencoba memberikannya beberapa makanan, namun si Eun malah menolaknya, dan saat inilah Juntae mengakui perbuatannya bahwa ia sudah mencuri HP si Eun dan menyerahkannya kepada Choi si preman. Juntae mengatakan bahwa ia juga tak punya pilihan. Bukannya marah, si Eun hanya diam dan pergi begitu saja. Juntae mencegat si Eun dan berkata bahwa ia benar-benar kepikiran omongan si Eun yang mengatakan dirinya pengecut. Akhirnya si Eun pun mengatakan bahwa aksi yang baik akan menimbulkan reaksi yang baik pula, sama seperti hukum Newton 3. Juntae benar-benar mempelajari apa itu hukum Newton 3, dan ia sama sekali tak mengangkat telepon para preman yang sudah memerintahkan Juntae melakukan hal buruk selama ini. Kedua siswa sekolah Bizer ini sedang dipalakin oleh siswa sekolah lain yang bersatu menjadi satu aliansi. Si Eun yang melihat teman satu sekolahnya dipalakin hanya bisa melihat dari kejauhan karena saat ini ia sudah benar-benar tidak mau berkelahi. Tak lama preman dari sekolah Bizer datang dan ia mengatakan bahwa sudah memiliki janji untuk bertemu dengan wakil ketua aliansi mereka. Saat Choi masuk ke dalam warnet ini, terlihat ada beberapa siswa SMA lain sedang menyetor HP curian kepada wakil ketua aliansi ini. Ternyata Choi berniat ingin gabung ke geng ini. Pantas saja Choi memerintahkan Juntae untuk mencuri semua HP siswa lain lalu memberikan kepadanya. Choi akan menyerahkan semua HP itu kepada wakil ketua aliansi ini sebagai syarat setoran. Dengan begitu SMA Bizer bisa bergabung ke aliansi mereka. Bahkan Choi janji minggu depan akan menyetor 100 HP. Saat mereka sedang bernegosiasi, salah satu pengunjung warnet malah mengejek wakil ketua aliansi tadi dengan kalimat anak SMA main gangster-gangsteran. Tak berbasa-basi, wakil ketua aliansi ini langsung menghantam kepala orang yang mengejeknya untuk membuktikan bahwa mereka adalah petarung yang tidak ada rasa takut sama sekali. Choi langsung takut melihat hal itu dan langsung pergi dari sana. Siswa cupu di sekolah ini tiba-tiba dilabrak oleh preman sekolah dan terlihat kali ini ia akan melawan, padahal selama ini Juntae sangat tunduk kepada Choi. Ternyata malam sebelumnya Juntae sudah sangat dilema dengan semua perbuatannya. Ia merasa menyesal sudah mencuri HP siswa lain untuk disetor kepada Choi, sehingga Juntae datang subuh-subuh ke sekolah